Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, terutama yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Saya doakan semoga sehat, diberikan kemudahan dari segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kisah tentang lambang emoji sebagai lambang dukungan untuk Palestina. Unggahan foto dan berita tentang Palestina di media sosial itu semakin ramai dengan komentar emoji semangkah setelah Israel menghujani kompleks pengungsi Jabalia dengan bom pada Senin 31 bulan 10 2023. Maraknya penggunaan emoji semangka ini bukan tanpa sebab. Warna merah, putih, hitam, dan hijau pada semangka identik mencerminkan warga atau warna bendera Palestina. Melansir dari Al Jazeera, setelah perang 6 hari pada tahun 1667, ketika Israel menguasai tepi barat, jalur Gaza, dan menduduki wilayah Yerusalem Timur, perintah Israel melarang bendera Palestina di wilayah pendudukan. Oleh sebab itu, semangka digunakan sebagai simbol perlawanan atas penindasan yang dilakukan Israel terhadap identitas dan bendera Palestina. Meski saat ini bendera tidak selalu dilarang oleh undang-undang, semangka dianggap sebagai simbol perlawanan. Gambar buah ini akhirnya muncul dalam karya seni, kemeja, grafiti, dan poster. Dikutip dari The National pada tahun 1980, tentara Israel menutup 79 galeri yang sedang memamerkan karya seniman Sliman Manzor, Nabil Anani, dan Issam Badr karena karya-karya tersebut dianggap mengandung unsur politis dan warna bendera Palestina. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Badr mengkonfrontasi pernyataan tentara Israel. Badr mengkonfrontasi pernyataan tentara Israel dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana jika kami menggambar sebuah semangka yang kemudian dijawab tentara Israel, tentu itu juga akan disita. Pada akhirnya, pameran hanya berlangsung selama 3 jam sebelum akhirnya tentara Israel menurunkan semua karya dan mengunci area pameran di 79 galeri tersebut. 2 minggu kemudian, ketiga seniman tersebut didatangi oleh tentara Israel. Ia memperingatkan mereka harus berhenti membuat karya seni dengan unsur politik dan mulai menggambar bunga saja. Namun, jika lukisan bunga tersebut diwarnai dengan warna merah, putih, hitam, dan hijau seperti bendera Palestina, tentu akan disita. Larangan penggunaan bendera Palestina kemudian dicabut pada tahun 1993 seiring dengan adanya perjanjian Oslo atau Oslo Accord, perdamaian Israel dan Palestina yang ditantangani oleh PM Israel Yitzhak Rabin dan Ketua PLO Palestina Liberation Organization Yasser Arafat, dan disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, sebagaimana yang dilansir
berita nikah, namun perjanjian perdamaian ini banyak dilanggar pada tahun 1996 seiring dengan taktik Netanyahu mempercepat pemilu Israel untuk menjegal upaya kemerdekaan Palestina. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kendati Seliman Mansur tidak menggerakkan seniman lain, perihal karya lukisan, cerita tentang semangka ternyata menginspirasi seniman lainnya di tahun-tahun berikutnya. Salah satunya Khalid Howrani yang melukis sepotong semangka untuk proyek bertajuk Substip Atlas of Palestina. Pada tahun 2007, ia menggambar buah itu setelah mendengar cerita persis Seliman Mansur. Proyek ini dipamerkan di negara-negara seperti Skotlandia, Prancis, Jordania, dan Mesir. Setelah itu, seniman-seniman lainnya menyusul langkah Howrani untuk membuat karya semangka lainnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan ini, penggunaan bendera Palestina kembali mendapat kecaman. Pada Januari 2023, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, menginstruksikan polisi untuk menyita bendera Palestina dari tempat umum. Kemudian pada bulan Juni dibuat rancangan undang-undang yang melarang penggunaan bendera di lembaga-lembaga yang didanai negara, yang menurut laporan media Israel Haaretz telah mendapat persetujuan awal dari Knesset atau parlemen Israel. Sebagai tanggapan atas rancangan undang-undang tersebut, Zasim, sebuah organisasi perdamaian akar rumput Arab Israel, memasang bendera Palestina dalam bentuk semangka. Di sekitar seluzin layanan taksi Tel Aviv, Amal Zad adalah warga Palestina dari Haifa yang mengorganisir kampanye semangka Zasim. Jika Anda ingin menghentikan kami akan menemukan cara lain untuk mengekspresikan diri, kata Amal. Menargetkan seniman dan karya dalam kecaman adalah salah satu taktik yang digunakan oleh penjajah Israel untuk menghapus identitas rakyat Palestina. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seliman Mansur mengatakan, mereka atau Israel menginginkan orang Palestina menjadi orang tanpa kebudayaan dan sejarah. Sebagian orang bahkan menolak mengakui ekstensi rakyat Palestina. Kesenian menjadi senjata utama melawan hal tersebut. Media sosial mempunyai kekuatan yang besar untuk menyuarakan hak-hak kemerdekaan Palestina. Sejarah panjang semangka ini akhirnya banyak diketahui oleh orang-orang dan membuat mereka aktif menunjukkan dukungannya dengan menggunakan emoji semangka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah di balik emoji semangka jadi lambang dukungan untuk Palestina yang ramai digunakan di berbagai wilayah dan di berbagai negara. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan.
Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya.